Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Supaya ini sambil berdoa, ini tembus. Amin. Betul, diridhoi oleh Allah SWT, dan kita semua yang tadi datang kembali dan rekan-rekan kita yang lain juga dapat menjadikan pasal ini sebagai sebuah rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Amin. Amin. Saya tahu juga buat dengan memperhatikan batas usia pensiun. Ya, sebagaimana kita ketahui, batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 90 itu untuk yang jabatan non pratama dan jabatan tinggi itu 58 tahun. Jadi kalau bekerja ada di umur di atas 35, rasanya kan masih belum apa-apa. Karena batas yang itu adalah wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun dalam kurung 58 tahun untuk jabatan administrator dan tentunya 60 tahun untuk jabatan pejabat tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ya, dalam undang-undang SN itu ada pasal 90 yang mengatur tentang pensiun. Ayat 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan 15 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Ya. Jadi pengangkatan itu siapkan administrasinya, SK bupatinya kalau ada, SK gubernur kalau ada, SK kepala sekolah kalau ada. Berdasarkan itu kalau dihitungnya di bawah tanggal 15 Januari 2014 insya Allah akan diproses. Amin. 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 Ya. Ayat 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional seperti sekarang ini, administratif dan pelayanan publik. Barangkali guru atau tenaga kesehatan atau tenaga peneliti fungsional lainnya. Itu yang diprioritaskan. Saya lanjutkan lagi. Pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat 5, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Ya. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka diangkat menjadi P3K. Oh, kalau ini saya lama berbantah
ketika itu di balik, saya katakan, tak ada orang sudah menunggu bertahun-tahun kok masih kok dimasukkan pasal ini. Menggapai asa darimu sang pemimpin. Karya Nobel Harahap. Untukmu para guru honorer, hari ini di tempat ini kami baru merasa jiwa kami hidup, nadi kami berdenyut, jantung kami berdetak. Puluhan tahun kami rasakan hampa tak tahu rimbanya. Hidup tanpa asa yang pasti. Kaki terus melangkah letih, melintasi perjalanan panjang yang tak tahu pasti kapan berujung. Hari demi hari kami lalu dengan keikhlasan hati yang terjolimi, terombang-ambing akan nasib yang tak pasti. Layaknya habis manis sepah dibuang, itu yang kami rasa ketika raga masih kuat. Tenaga kami kau kuras ketika raga mulai lunglai. Kau gantikan kami dengan raga-raga baru. Tuhan, adilkah setelah puluhan tahun kami mengabdi tanpa pamrih, kami hanya gigit jari menatap hari tua yang curam, hari tua yang menakutkan. Pantas saja darimu sang pemimpin. Karya Nobel Harahap. Untukmu para guru honorer, hari ini di tempat ini kami baru merasa jiwa kami hidup, nadi kami berdenyut, jantung kami berdetak. Puluhan tahun kami rasakan hampa tak tahu rimbanya. Hidup tanpa asa yang pasti. Kaki terus melangkah letih, melintasi perjalanan panjang yang tak tahu pasti kapan berujung. Hari demi hari kami lalu dengan keikhlasan hati yang terjolimi, terombang-ambing akan nasib yang tak pasti. Layaknya habis manis sepah dibuang, itu yang kami rasa ketika raga masih kuat. Tenaga kami kau kuras
Ketika raga mulai lunglai, Kau gantikan kami dengan raga-raga baru. Tuhan, adilkah setelah puluhan tahun kami mengabdi tanpa pamrih? Kami hanya gigit jari menatap hari tua yang curam, hari tua yang menakutkan. Pantas saja mereka menyebut kami pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Karena memang kami tak dianggap ada. Tuhan, hari ini kami berkumpul bermunajat kepadamu, memohon gerakkan hati pemimpin kami agar beribah kepada kami jiwa tak berdaya. Bukakan pintu hatinya agar ia merasakan apa yang kami rasa, hingga ia memberikan apa yang selayaknya kami terima. Kabupaten Wajo sudah sepuh begini, giroh berjuangnya masih ada. Beliau itu salah satu anggota saya di Garut. Tapi dia meskipun sepuh ingin menunjukkan kalau dia itu ada, Pak. Kita bukan ingin dikasihani, kita bukan tidak ikhlas dengan tugas kita, tetapi tolong berikan hak kami. Saat ini hak kami tertindas. Pak Jokowi yang baik hati, tolonglah lihat kami. Air mata ini bukan air mata untuk dikasihani, tetapi air mata untuk menunjukkan jati diri kami kalau kami itu ada. Tolong sampaikan oleh teman-teman, kalau memang negara kita itu negara berperi kemanusiaan, mungkin masih banyak yang senasib dan sepenanggungan dengan Bapak Emen Suparman ini. Bukan uang yang kami inginkan, tapi kebijakan. Bukan rasa kasihan yang kami inginkan, tapi sebuah kebijakan yang memang memanusiakan kami. Bayangkan setiap keringatnya yang keluar. Bukan, Pak, kami bukan apa-apa. Tolong lihat kami, Pak. Suparman ini bekerja di tempat saya bekerja. Kemarin dia dengan bersusah payah meminta izin kepada kepala sekolah ingin hadir di tempat ini. Kepala sekolah kami tidak mengizinkan.